Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Azunnu annakum bi khair insyaallah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan hadis berikutnya, yang mana alhamdulillah kita telah membahas hadis al-mardud, hadis yang ditolak, dari dengan hadis yang ditolak dari segi tergugurnya sanad. Jadi ya ikhwah, mardud dari sebuah hadis itu terbagi menjadi dua. Ada yang tertolak, ada yang mardud dengan sebab terputus sanadnya, dan terputus sanadnya ini terbagi menjadi dua. Ada yang terputus sanadnya secara zahir, ada yang terputus sanadnya secara khafi, secara tidak zahir. Kemudian yang kedua, ditolak sebuah hadis itu karena sebab ada celah pada rawi. Otomatis ya ikhwah, bahwa kalau sanad itu terputus, sudah jelas kita tidak bisa terima. Bagaimana dengan kondisi rawinya? Kalau seandainya rawi tersebut ada sebuah cacat, yaitu ta'an, celaan pada si rawi. Misalkan ini rawi adalah pendusta, bagaimana hadis yang diriwayatkan darinya, atau dikenal bahwa hadis tersebut memiliki seorang rawi yang terkadang dia suka berbuat maksiat. Apakah hadisnya dari seorang rawi yang dusta diterima, atau yang suka maksiat diterima hadisnya? Taib. Jadi pembahasan itu nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas sebab sebuah hadis ditolak karena sebab terputus sanadnya secara khafi, secara tidak diketahui, seperti itu, tidak diketahui terputus sanadnya. Di sini ada dua macam, ada dua macam saja. Yang pertama adalah mudallas, yang kedua adalah mursal khafi. Apa itu namanya? Mursal khafi. Taib. Yang pertama adalah at-tadlis. Definisi daripada at-tadlis atau mudallas, Yang pertama kita coba bahas dari segi lughatan, dari segi bahasa, Dari segi bahasa, al-mudallas artinya adalah isim maf'ul. Al-mudallas itu berasal dari kata isim maf'ul, dari kata tadlis, Baik, tadlis itu wazan taf'il dari fa'ala yufa''ilu. Dari tadlis adalah asalnya fa'ala atau dallasa yudallisu tadlisan mudallasan, fahuwa mudallisun wa zaka mudallasun. Itu definisi timbangannya, timbangannya. Jadi tadlis artinya secara bahasa adalah kitmanu aibin
kitmanu aibis sil'ah 'anil mushtari. Secara bahasa adalah kitmanu aibis sil'ati 'anil mushtari, menyembunyikan cacat sebuah barang dari pembeli, bukan penjual, dari pembeli. Karena yang sering menimbun barang itu adalah penjual, dan sering ketipu ini adalah pembeli. Wa aslu tadlis, asalnya tadlis, tadlis itu adalah pecahan, mushtaqun, pecahan dari ad-dalas, dari ad-dalas. Ad-dalas ini adalah zalamah, wa huwa az-zalamah, yaitu kegelapan. Au ikhtilatu zalami kama fil qamus, atau bercampurnya kegelapan, sebagaimana di dalam kamus. Baik, ya ikhwah, kita lanjut ke bagian istilahan, ilmu ilmu tadlis secara definisi adalah ikhfa wa aibin fil isnadi wa tahsinun li zahirihi. Ikhfa wa aibin fil isnadi wa tahsinun li zahirihi. Ini seperti munafik lah gitu ya. Seperti munafik, artinya dia menyembunyikan aib, kekafirannya, dan menampakkan keislamannya kalau itu adalah orang munafik. Sedangkan ini enggak, menyembunyikan aib di dalam sanad tersebut dan bagus secara zahirnya. Baik ya ikhwah, tadlis itu terbagi menjadi dua. Jadi macamnya, pembagiannya, hadis tadlis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tadlisul isnad, yang kedua adalah tadlisus syuyukh. Jadi yang pertama adalah tadlisul isnad, maksudnya adalah tersembunyi, tersembunyi dari segi sanad, dan yang kedua tersembunyi dari segi syuyukh syekhnya. Coba kita definisikan satu persatu. Tadlisul isnad. Tadlisul isnad. Apa yang dimaksud dengan tadlisul isnad? Laqad 'arrafa ulama'ul hadis hadha an-naw'a min at-tadlisi bi ta'rifatin mukhtalifatin. Sungguh ulama hadis telah mendefinisikan jenis ini, termasuk daripada bagian tadlis, dengan definisi-definisi yang berbeda-beda. Tapi yang dipilih oleh Mahmud Tohan di dalam buku ini, fi nazari, dalam pandanganku katanya, adalah ta'riful imamain, definisi dua imam, yaitu definisi Imam Abu Ahmad bin Amr al-Bazzar, Abu Ahmad bin Amr al-Bazzar, dan yang kedua Abul Hasan Ibn al-Qattan. Bagaimana ta'rifnya, bagaimana definisinya? Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ta'rifuhu, yang diriwayatkan definisinya, an yarwiyar rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yazkura annahu sami'a minhu. An yarwiyar rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yazkura annahu sami'a minhu. Nah, secara secara definisi adalah hadis mudallas atau tadlisul isnad adalah
seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari orang yang dari syekhnya, dari gurunya, dari orang yang dia dengar sebuah hadis tersebut, ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'an minhu. Sebenarnya seorang rawi meriwayatkan dari orang yang mendengar sebuah hadis darinya, ma lam yasma' minhu, padahal dia tidak pernah mendengar darinya, tanpa dia sebutkan bahwasanya dia telah mendengar darinya. Itu dia. Atau secara definisi yang lain, kita sebutkan bahwasanya hadis mudallas adalah an yarwi ar-rawi an syaikhihi alladhi laqiyahu, wa sami'a minhu ma lam yasma' minhu bi sighatin tuhtamal as-sama'. Atau definisi yang lain adalah seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya, tetapi hadis yang ia riwayatkan itu tidak pernah ia dengar darinya, sedangkan ia meriwayatkan dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar. Paham enggak? Baik. Tidak paham ya? Nah, maksudnya ya ikhwah, definisinya adalah seperti ini. Definisinya seperti ini. Seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya, dari orang yang dia dengar, meriwayatkan sebuah hadis. Padahal hadis yang dia riwayatkan itu belum pernah ia dengar darinya, dari gurunya. Belum pernah ia dengar. Hadis ini belum pernah didengarnya dari gurunya, dari guru yang biasa dia menyampaikan riwayat itu. Tapi seolah-olah dia sebutkan saja bahwasanya dia pernah dengar darinya, gitu dia. Contoh yang lain misalkan ada seorang yang bernama A. Ada seorang yang bernama A. A meriwayatkan memiliki guru yang namanya B. Dia sering dengar hadis tersebut. Tapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan A dari gurunya si B, yang mana hadis tersebut belum dia dengar dari gurunya langsung, tapi dia sebutkan aja dari gurunya. Nah, itu dia ya ikhwah ya. Itu definisi tadrisul isnad. Nah, dalam hal ini biasanya seorang rawi menggunakan lafaz yang mengandung atau yang dianggap bahwasanya dia pernah dengar, seperti an, qala. Tidak lafaz yang sharih, yang jelas, yang tegas, seperti saya mendengar, telah menceritakan kepada saya. Ini kan lafaz-lafaz yang sesungguhnya dia langsung mendengarnya. Itu dia. Ini lafaz-lafaz yang langsung mendengarnya. Tapi karena si mudallas tadi ini adalah tidak mau meriwayatkan tidak pernah mendengar langsung hadis itu dari gurunya, tapi dibilang aja dari gurunya, dia menggunakan lafaz an. Kita lihat contohnya yang lain. Kita lihat contohnya ya. Contohnya ma akhrajahul Hakim, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, fi ma'rifati ulumul hadis, di dalam mengetahui ilmu mustalahul hadis, bisanadihi, dengan sanad Imam Hakim, ila Ali ibn al-Khashram, kepada Ali ibn al-Khashram, qala, dia berkata, qala lana ibn Uyainah, telah berkata kepada kami Ibn Uyainah, aniz Zuhri, dari Zuhri, faqila lahu, dikatakan kepadanya, sami'tahu min az-Zuhri, engkau mendengar langsung dari Zuhri? Faqala la, tidak. Wala mimman sami'ahu min az-Zuhri, wala mimman sami'ahu min az-Zuhri
haddatsani Abdul Razzaq bin Ma'mar an Az-Zuhri. Fa fi hadzal misal asqata Ibnu Uyainah, ya, Ibnu Uyainah bainahu wa baina Az-Zuhri. Baik ya ikhwah sekalian, ya, bahwasanya ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad Imam Hakim kepada Ali bin Khashram, dia mengatakan, berkata kepada kami Ibnu Uyainah dari Zuhri. Nah, dari Zuhri. Maka ada yang mengatakan, engkau mendengar dari Zuhri, jadi Ibnu Uyainah dikatakan kepadanya, apakah engkau mendengar dari Zuhri? Maka Ibnu Uyainah mengatakan tidak, dan tidak pula dari orang yang mendengarnya dari Zuhri. Wala dari Zuhri. Haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri. Kemudian dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri. Jadi di dalam percontoh ini, ya, Ibnu Uyainah telah menggugurkan, ya, dua sekaligus, antaranya adalah Ma'mar. Jadi sebenarnya Abdul Razzaq bin Ma'mar bin Ani Zuhri itu dia, tapi dipotong saja sama dia. Nah, ini adalah pembahasan, ya, hadis mudallas. Dan ini masih satu pembahasan saja, yaitu tadlisul isnad, pembahasan tadlisul isnad. Nah, ikhwah sekalian, ada juga pembahasan, ya, contoh yang lain dari Abi Ishaq Anil Barra bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Dari Abu Ishaq dari Barra bin Azib, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah dua orang muslim yang saling bertemu lalu yang menjabat tangan melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Taib ya ikhwah, ini adalah pembahasan, ya, hadis, ya, pembahasan hadis mudallas, yang mana, ya, ini adalah tadlis isnad, masih pembahasan tadlis isnad. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan membahas lebih lanjut sebuah hadis yang berkenaan dengan mudallas juga, ya, yang berkenaan dengan hadis mudallas juga, yaitu tadlisut taswiyah dan tadlisus syuyukh, ya, bagaimana menyembunyikan sebuah sanad, sebuah rawi, ya, sebuah rawi, atau menyembunyikan, ya, tentang keburukan gurunya, katanya. Bisa jadi rawi tersebut, ya, menyamarkan gurunya karena gurunya mungkin saja, ya, kelupaan, atau dia sering lupa gurunya, atau gurunya, ya, suka berbuat maksiat, atau suka mendustakan, ya, suka berdusta, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, insyaallah pembahasan ini, ya, kita akan bahas pada minggu depan biiznillah azza wa jalla. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.